Surat Al-Hadid ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur.
yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Huwallazi dialah dat khalaqas samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin pada 6 masa. Summastawa 'alal arsy, kemudian ia menuju ke arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard, ia maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan ia pun mengetahui apa yang naik padanya. Wa huwa ma'akum, dan ia bersama kalian aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan itu maha mengetahui. Lahu, kepunyaannya lah mulkus samawati wal ard, kerajaan langit dan bumi. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umur, dikembalikannya segala urusan. Yulijul laila fin nahar, ia masukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan ia masukkan siang terhadap malam. Wa huwa alimum bidzatis sudur, ia maha mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin. Allah menjelaskan kepada kita bahwa ia menciptakan langit dan bumi itu pada sittati ayyamin. Ayyam itu jama dari yaum. Yaum yang dimaksud di sini, apakah yaum yang sekarang ada? Di mana yaum itu dari sejak subuh sampai maghrib, itu yaum. Kalau lail itu sejak maghrib sampai subuh. Yaumun wa lailatun, sehari semalam. Sehari semalam. Fi sittati ayyamin, apakah yang dimaksud adalah yaum seperti itu? Tidak ada keterangan yang pasti. Sehingga kata-kata yaum bisa diartikan hari, bisa diartikan masa. Jadi pada 6 masa yang kita tidak tahu satu masa di situ berapa jam. Dan bagi Allah, mau 2 masa, mau 3 masa, kita meyakini betul bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Mau kurang dari itu pun, malah tidak sampai 1 masa pun, fayakunu, bagi Allah itu tidak ada yang sulit. Apa yang sulit? Karena ia itu maha kuasa. Tidak sedikit orang mengatakan dan mengkritisi kata-kata ini, kenapa tidak lebih cepat begitu? Bukankah Allah itu maha kuasa? Begitu. Kenapa tidak 3 saja atau bahkan mungkin 1 saja? Ya, orang kan
Mengkritisi boleh, tapi ini yang punya kekuasaan itu siapa? Begitu. Yang punya kekuasaan itu siapa? Dan kalau Allah berkehendak demikian, tidak ada yang bisa menggugat. Apakah dengan kata-kata sittati ayyamin lalu orang itu akan mengurangi bertasbih kepadanya? Dikarenakan Allah menciptakan langit dan bumi terlalu lama, 6 masa, sudah, saya kalau begitu tidak percaya. Saya ingin cari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu mungkin kurang dari 6 masa. Apa begitu? Kan tidak. Tetap saja, mau 10 masa, mau 12 masa, Allah berkehendak demikian dan kita tidak sama sekali memiliki keyakinan untuk merubah kepercayaan kepada Allah. Summastawa 'alal arsy, kemudian ia bersemayam di atas arsy. Ya. Kita tidak tahu arsy itu di mana. Tong hoyong terang. Nah, di Bandung we can kabeh ka jugjug. Ingin tahu arsy itu di mana. Mengapa Allah tidak memberitahu? Cik ieu mah Bandung we tempat urang iteh parantos kajajah sadayana. Ternyata kita belum tentu tahu di daerah kita sendiri. Sugan teh daerah ieu teh, RT ieu teu acan RT itu. Sekarang menggugat kepada Allah bahwa kenapa Allah menyembunyikan arsy itu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Summastawa 'alal arsy. Tidak tahu pun bagi kita apakah akan mengurangi keimanan. Tidak tahu arsy apakah kita akan mengurangi keyakinan. Atau setelah kita tahu arsy apakah bisa meningkatkan keimanan. Begitu. Kalaulah seandainya dengan tahu arsy itu bisa meningkatkan keimanan, oleh Allah pun akan diperlihatkan. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Ia Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Jadi Allah Maha mengetahui. Ia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar. Allah Maha mengetahui. Jadi jangan ada anggapan bahwa yang sudah dikubur bertahun-tahun, bahkan bisa jadi ribuan sampai jutaan tahun kemudian dikubur, maka Allah Maha mengetahui. Siapa-siapa saja yang dikubur di sini, di sini, di sini. Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu tidak usah dikasih nama kalau orang wafat itu. Nama, kemudian binti, ya, alamat, tanggal wafat, tanggal lahir. Itu biasanya selalu saja penasaran. Nah, cenah sok pagentos. Justru kalau dikasih nama jadi pagentos. Berapa jumlah nama yang sama itu di kita? Jumlah nama ini kan rata-rata, apalagi kalau nama pasaran itu. Nama Asep sabaraha hiji. Salamur ieu. Ketika salah itu kan bagaimana? Tapi ketika kita berdoa kepada seluruh yang wafat di situ, semua kebagian. Jadi tidak ada yang tidak kita doakan. Oleh karena itu tidak usah ada nama segala macam. Di Baki itu tidak ada satupun yang dikasih nama. Padahal sahabat
para sahabat Nabi itu hampir puluhan ribu yang dikubur di Baqi itu. Tapi sama sekali tidak. Utsman itu dikubur di situ, Aisyah dikubur di situ, tidak ada. Saya tanya orang yang ada di sekitar itu, "Fen qabru Aisyah?" Di mana kuburan Aisyah? Hina, di sini. Hinak-hinak di sini. Jadi di mana? Mana lihat? Dia malah mengatakan mikir. Jadi mikir artinya. Ari diurak mah kudu aya we teh. Malah kalau seorang itu dikubur kemudian kuburannya itu dikasih marmer. Dan anehnya lagi, marmer itu bukan untuk yang mati. Dihanap manguyupuk we. Coba kalau marmer itu untuk yang di bawah, mungkin bisa diterima. Ari imam marmer teh da keur nu hirup. Untuk duduk-duduk. Sudah merasa berbakti kepada orang tua karena orang tua di kuburannya itu di marmer. Padahal marmer itu untuk siapa? Ya. Dipara. Ari dipara itu di marmer keur beurit. Ari urang ieu nu dihanap nguyupuk gitu. Ini kan tidak sesuai. Kalaupun mau yang marmer itu di bawah. Nah inilah kalau bicara tentang urusan agama dengan logika. Kalau bicara urusan agama dengan logika itu akan begitu. Ya. Oleh karena itu jangan bicara agama dengan logika. Begitu ada orang meninggal, wafat, sagitos dituruban. Pakai pasaran itu kan dituruban. Dipayungan deui. Nah cenah beuti payungan, cenah bisi panaseun, atuh tong dikubur atuh bisi eungapeun. Inilah kalau logika itu logika yang hidup atau logika dibawa kepada urusan agama itu tidak akan nyambung. Tidak akan nyambung. Mesti ajaran agama itu ya seperti tidak berperasaan ya, seperti tidak berperasaan. Justru yang tidak berperasaan itu adalah logika kamu. Dalam ajaran agama itu jelas. Kalau sudah wafat, sok daruakeun we. Dan berdoa dimanapun sampai berdoa dimanapun. Tidak usah datang ke tempatnya pun, ya itu doa itu terus mengalir. Karena berdoa bukan kepada kuburan, tapi berdoa itu kepada Allah. Dan Allah itu wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ia bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah Maha mengetahui saha anu pang sering ngadoakeun. Allah Maha mengetahui siapa yang paling banyak mendoakan ketika ingat. Saha anu panglobana ingat. Itu Allah Maha mengetahui. Tapi sementara ini kalau ada orang yang tidak berkunjung, tidak ziarah, dianggap tamelar. Di dinya mah tara ziarah pisan. Nah, tamelar ka kolot teh. Nu tamelar mah nu ngadoakeun teh ngan ziarah wungkul. Itu nu tamelar. Setiap sujud, setiap tahajud, setiap malam, setiap saat selalu saja mendoakan tanu kitu nu teu tamelar mah. Sering ya atau ada di kalangan kita
di kalangan ya mungkin kaum muslimin kebanyakan itu begitu Idul Fitri itu sengaja tidak teu ka mana-mana heula, ka kuburan. Tatangga mah diliwat ka kuburan we. Ari keur hirupna geura kakolot teh. Teu kitu-kitu teuing kitu. Ari geus teu aya tepi ka nah kitu-kitu teuing. Yang hidup malah dilewat, yang mati malah di agung-agung. Itu yang salah kaprah ini. Oleh karena itu di sini Allah berfirman, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Allah mengetahui apa yang keluar, apa yang turun dari langit. Juga Allah mengetahui apa yang naik ke langit. Nu naik ke langit Allah uninga, nu turun Allah terang, nu asup ka bumi Allah mengetahui, dan yang keluar dari bumi pun Allah mengetahui. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ia bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi tiap kita berada di tempat manapun, aynama kuntum itu kalian berada. Allah bersama kamu, begitu. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ma yakunu min najwa salasatin, tidak ada yang berkumpul dari 3 orang illa huwa rabi'uhum, kecuali Allah yang keempatnya. Illa huwa rabi'uhum wala khamsatin, dan tidak ada kumpulan 5 orang wala khamsatin illa huwa sadisuhum, kecuali Allah itu yang ke-6-nya. Wala adna min dzalika wala aksara, tidak ada yang kurang dari bilangan itu dan juga lebih dari bilangan itu, illa huwa ma'hum aina makanu, Allah itu bersama mereka. Ulah disangka nurapat di DPR kemudian Allah itu tidak tahu, walaupun diketuk palunya itu jam 2 malam. Eta ku ngahaja jam 2 malam. Dengan sengaja jam 2 malam dalam keadaan rakyat sedang tidur, dari situ pun wakil-wakil rakyat sudah berkhianat. Bukannya malah ingin direspon supaya ya bisa sesuai dengan aspirasi rakyat. Kan kita sudah menyerahkan. Mereka itu adalah wakil-wakil kita. Sekarang begitu memutuskan sebuah undang-undang, ternyata di saat kita sedang tidak memperhatikan. Apalagi dalam persoalan-persoalan krusial. Ini adalah sebuah kuniat nawae gitu. Kuniat nawae ya supaya terame mah. Saya orang malam-malam saja diketuk palunya. Ada niat seperti itu pun, dari niatnya saja Allah Maha mengetahui. Oleh karena itu diakhiri dengan kalimat wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah langit dan bumi. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah segala urusan itu dikembalikan. Oleh karena itu, karena kerajaan langit dan bumi itu kepunyaannya, termasuk coronavirus, virus iya, itu tidak ada yang menguasai kecuali Ia. Jadi jangan heran kalau sekarang itu tanpa kecuali akan kaserang. Karena ini seluruh dunia, pokoknya mah
tanpa kecuali bakal kaserang. Sakitu we. Bakal kaserang. Maknya batur kaserang orang teu. Kan pandemi namanya juga. Begitu. Cuma nanti itu akan menjadi endemi. Siga eta we pan kolera teh sono pandemi, wabah. Kemudian akhirnya mah jadi endemi, sudah tidak ada lagi wabah, kan begitu. Akhirnya akan begitu. Biasanya dengan 3 tahap. Tahap yang pertama itu diketemukan vaksinnya. Dan ini ternyata sudah begitu cepat diketemukan vaksinnya. Karena Cina begitu ada virus ini, langsung dia uji coba dan lain sebagainya. Kemudian bikinlah vaksin Sinovac itu. Nah kemudian dengan vaksin ini akan terjadilah herd immunity. Jadi semua sudah membangun sebuah komunitas yang kebal. Begitu. Biasanya kalau Sinovac itu efikasinya 65%. Berarti penduduk Indonesia kalau ingin membentuk herd immunity 65% kali 270 juta. Seberapa? Ya sekitar di angka 180 jutaan. Ari ayeuna namanya sabaraha? Katanya akan berakhir di November 2021. Itu 2021. Nah, sekarang ini pasti para ilmuwan itu akan terus berlomba mencari obat. Dulu itu kan begitu, setelah herd immunity dina kolera lalu ada obatnya. Tak iya obatnya, obat. Setelah obat selesai. Tak iya gitu we sami. Kalau ada vaksin, ada herd immunity, kemudian ada obatnya. Eta obat flu atupan aya Mixagrip, aya naon geuningan gitu. Oskadon. Semua itu yang akan kebagian rezeki itu. Ya. Kebagian rezeki. Hari Indonesia mah kebagian nyarita na we wungkul. Haya we nyarita di medsos. Duka nyarekan saha tuh. Duka nyarekan bapana, duka nyarekan indungna. Wa ilallahi turja'ul umur. Oleh karena itu yang pasti semua yang wafat itu adalah ketentuannya. Semua yang meninggal itu sudah ada dalam catatannya. Yang kena pun adalah merupakan ketetapannya. Yang sembuh dan yang sehat pun itu adalah ketentuan dan ketetapannya. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Ialah yang memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Wa huwa alimum bidzatis sudur. Ialah yang mengetahui apa yang ada dalam hati. Baik siang maupun malam, untuk seorang mukmin tidak ada pikiran-pikiran negatif. Mau datang siang, mau datang malam, itu selalu berpikiran positif. Mengapa? Wa huwa alimum bidzatis sudur. Dialah yang mengetahui terhadap apa yang ada dalam hati. Nu salingkuh bakal apaleun Allah mah. Aduh, saya malam ini harus ke sana. Saya malam ini harus ke sini. Eta teh unggal rek kitu, unggal kilir kudu we eta teh aya taktik. Itu kan lama kelamaan jadi hatinya tidak tenang. Terus terang we atuh ada bukan aib. Begitu supaya terang terus. Terus terang we supaya terang terus. Moal naon. Inilah wa huwa alimum bidzatis sudur. Karena kita tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati, maka hati itu mesti memiliki pikiran yang positif.
Tidak ada sedikit pun pikiran-pikiran negatif dalam diri itu. Karena Allah lah yang maha mengetahui terhadap apa isi hati masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.